kuliah public speaking. Seperti biasa ya teman-teman, sebelum presentasi itu ada yang maju dia sebagai pembawaan reporter gitu, menyampaikan berita tentang kasus-kasus terkini yang seperti kita tahu ya, minimnya sekarang urgensi pentingnya etika gitu dalam berbagai profesi. Terus juga Nisa menyampaikan tentang self talk kepada diri sendiri gitu kan. Terus Aca dia juga bahas tentang berita sekarang gitu ya, yang anak muda tahu gitu kan, kayak itulah tentang artis Korea gitu. Aku nggak tahu namanya siapa gitu kan. Oke, ini kelompok terakhir sebelum UTS. Langsung aja guys kita ke pembahasannya. Nah, di pembahasannya itu tentang urgensi, gaya, dan persiapan pada public speaking. Nah, seperti yang kita tahu ya, urgensi itu pentingnya kenapa public speaking. Yang pertama untuk meningkatkan kepercayaan diri, tentunya untuk meningkatkan kepercayaan diri kita juga gitu. Terus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Kalau misalkan pentingnya itu gitu, meningkatkan kemampuan interaksi yang baik. Terus dalam mempengaruhi orang lain atau meyakinkan orang lain. Apalagi kalau misalkan jadi pembisnis itu kan harus meyakinkan kan orang lain gitu. Terus juga dapat berpartisipasi atau dominan pada diskusi gitu. Terus juga memiliki sifat kepemimpinan itu guys. Jadi pentingnya itu gitu. Apalagi kalau misalkan jadi leader atau jadi bos, jadi owner mungkin ya, itu kan harus punya sifat kepemimpinan. Yaitu ini urgensi pentingnya public speaking. Selanjutnya ada pembahasan tentang gaya. Ada beberapa gitu kan. Ini juga menjadi topik yang seru gitu ya di kelas itu. Yang pertama ada gaya cerita, gaya visual, gaya bebas, gaya pelatih, dan gaya presentasi. Nah, kalau gaya cerita itu ya udah kita menyampaikannya dengan gaya santai gitu kan. Ini juga jadi perdebatan gitu kan, jadi topik seru di kelas karena kan waktu itu ada yang nanya gitu kan, apakah gaya ini bisa diterapkan secara bersamaan, misalkan kayak gaya cerita itu bisa disatuin gak sama gaya visual. Itu ternyata bisa. Kayak contohnya gaya cerita kepada pembawaannya kepada anak-anak gitu kan, tentang storytelling. Bisa juga menggunakan gaya visual, pakai boneka biasanya kan anak-anak gitu. Terus juga selanjutnya ada persiapan dalam public speaking. Tentunya segala sesuatu itu pasti butuhnya persiapan. Nah, sama nih dalam public speaking juga butuhnya persiapan. Yang pertama ada pengenalan audiens. Lagi-lagi kita harus kenali audiensnya siapa. Jangan sampai kita nggak kenal audiens kita siapa. Terus pengorganisasian materi itu penting juga untuk diorganisasikan, karena kalau misalkan materinya nggak sesuai, terus kita nggak kenal audiensnya, mau dibawa kemana public speaking kita, mau dibawa kemana, ini tujuan dari pembicaraan kita. Terus pengenalan tempat itu juga sangat perlu gitu. Karena kalau misalkan kita udah tahu tempat, kita juga bisa nyaman kan dalam menyampaikannya, dan audiens pun itu happy gitu, mereka fine-fine aja. Nah,
juga ada penampilan fisik. Penampilan fisik itu perlu juga guys, karena bakalan dilihat banyak orang gitu. Jadi ya nggak harus yang mewah, tapi yang rapi, yang bisa enak dilihat sama audiensnya, biar audiensnya nggak salfok gitu kan dengan penampilan si publikernya. Oke, jadi segitu aja sih untuk materi hari ini. Lumayan seru juga gitu kan pembahasannya. Dan juga dijelasin nih, ternyata minggu depan itu ada UTS. UTS-nya lumayan effort sih menurut aku, karena kan kemarin teknik produksi film, kita bikin film nih berkelompok. Nah, tapi ini tuh bakalan bikin video juga, film pendek gitu tentang public speaking kita. Setelah tema yang akan dibawakan apa, tapi tentang bicara, pokoknya ada materinya, ada audiensnya minimal 3 orang, durasinya 30 menit. Ya itu lumayan tantangan juga sih, karena harus bertemu lagi gitu dengan pembuatan video-video yang durasinya lumayan panjang gitu. Kayaknya aku bakalan nentuin temanya dulu apa, terus juga sasarannya siapa, terus nyiapin tempatnya juga, nyiapin medianya, mungkin kalau pakai media gitu, nyiapin materinya yang penting. Pokoknya aku harus mempersiapkan diri aku dulu, karena kalau aku udah siap, aku juga siap nyampein materinya, aku juga siap untuk bertemu dengan audiens dan tempatnya pun siap gitu. Jadi stay tune ya guys, pokoknya tungguin gitu. Ya nanti aku juga akan sisipkan beberapa video untuk pembuatan film public speaking itu ya, yang 30 menit. Semoga aku punya ide yang brilian. Oke dah guys, di minggu selanjutnya dibimbing kesenangan